Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel Heavenly Marshal Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 141 melawan yang kuat dengan yang lemah. Kerumunan pertapa yang padat terbang dengan pedang mereka tiba-tiba muncul di udara, tetapi Zuo Yu dan Bai Shanshan sangat tenang. Pada saat ini, dia sudah bisa membayangkan bahwa gunung ini telah diserang oleh setan pembudidaya. Semua orang tidak perlu panik, tolong jangan tinggalkan Jinshan, karena iblis menyerang jalan abadi kita dengan agresif. Jinshan ini dipertahankan oleh lingkaran sihir yang kuat, dan itu tidak akan dihancurkan. Pada saat ini, seorang lembut suara datang. Saya Huang Xiaodong, murid generasi kedua Sekte Tianyuan. Sekte Tianyuan kita ada di dekat sini. Saya telah menghubungi Shimen dan mengirim orang untuk mengusir pembudidaya jahat secepat mungkin. Semuanya, harap tetap di kota Jinshan dengan ketenangan pikiran. Pria bau. Zuo Yu mengutuk dengan suara rendah. Dia dapat menjamin bahwa jika ada penyihir yang kuat datang, dia pasti pelari tercepat. Tuanku, apakah Anda masih ingin pergi dari sini? Liu Shuixin bertanya. Saudari Liu, tentu saja kita harus pergi. Hanya para pembudidaya iblis itu, apa yang kamu takutkan? Kata Bai Shanshan, melambaikan tangan bedaknya. Dia tidak menggunakannya sejak dia mempelajari beberapa kekuatan gaib, yang membuatnya menahan diri untuk waktu yang lama. Dia khawatir tidak ada yang berlatih. Nona Liu, jangan khawatirkan kami, ini juga semacam pengalaman bagi kami, kata Zuo Yu sambil tersenyum. Liu Shuixin menghela nafas pelan, lalu berbalik dan pergi. Dia juga sedikit marah dengan apa yang dilakukan Zuo Yu dan Bai Shanshan, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menghentikannya. Zuo Yu memimpin Bai Shanshan menuju gerbang kota, tetapi dihentikan. Jangan keluar. Itu adalah penjaga gerbang yang berbicara, dan banyak orang di gerbang juga memandang Zuo Yu dan Bai Shanshan. Kami memiliki sesuatu yang mendesak untuk keluar, kata Zuo Yu, dan kemudian membawa Bai Shanshan keluar. Pada saat ini, tekanan dilepaskan dari tubuhnya, menyebar ke sekelilingnya, menyebabkan ekspresi para penjaga berubah drastis. Ayo pergi. Zuo Yu berteriak dengan suara rendah, lalu menarik Bai Shanshan dan terbang dengan tergesa-gesa, tetapi saat ini dua orang telah muncul di gerbang kota, dan kedua orang ini adalah Gu Fengsu dan Huang Xiaodong. Napas yang familiar, kata Gu Fengsu dengan cemberut. Dikatakan bahwa gadis bernama Bai Shanshan berjalan sangat dekat dengan Zuo Yu itu, dan dia mirip dengan mereka. Huang Xiaodong berkata dengan suara rendah. Meskipun dia belum pernah bertemu Zuo Yu, dia sangat akrab dengan urusan Zuo Yu. Dia mengerti, dan dia juga tahu bahwa Bai Shanshan dan Zuo Yu meninggalkan gerbang Tianyuan. Apakah kamu ingin mengejar dan melihat-lihat? Tanya Gu Fengsu. Huang Xiaodong menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir tentang mereka, atau rencana kita akan kacau. Zuo Yu dan Bai Shanshan telah meninggalkan Jinshan, dan mereka terbang menuju pegunungan 10.000 binatang. Baru saja, Zuo Yu merasakan Gu Fengsu dan Huang Xiaodong terbang ke arah mereka, kalau tidak dia tidak akan terburu-buru. Setelah keluar, Zuo Yu melepaskan ratusan burung layang-layang. Burung layang-layang ini digunakan untuk pertama kalinya sejak memasuki dunia kultivasi. Burung layang-layang ini disimpan di Mutiara Qiankun oleh Zuo Yu sebelumnya, dan dibiarkan hidup sepanjang hari. Meminumnya air dari kolam hari itu, kekuatan Lingyan juga telah banyak berkembang saat ini, dan kecepatannya menjadi sangat cepat. 100 menelan roh cukup bagi Zuo Yu untuk memantau situasi dalam jarak 10 mil di sekitarnya, yang juga menjamin keselamatan dirinya dan Bai Shanshan. Segera, Lingyan menemukan banyak pembudidaya iblis menyergap di dekatnya. Dari pakaian para pembudidaya iblis ini, Zuo Yu menemukan bahwa pembudidaya iblis ini terorganisir, dan mereka mungkin sekte besar. Alasan mengapa kultivator setan sering keluar dan berjalan-jalan hanya untuk mengolah sumber daya, meskipun metode kultivasi mereka sangat kejam, mereka juga membutuhkan bantuan untuk mencapai yang terbaik. Hah! Seorang Lingyan meninggal mendadak, yang membuat Zuo Yu sedikit mengernyit. Pada saat ini, dia juga membawa Bai Shanshan turun dari langit dan bersembunyi di kaki gunung yang relatif rahasia. Segera setelah itu, 3 Lingyan lagi tewas. Yang mengejutkan Zuo Yu, Lingyan ini mati secara misterius tanpa melihat target apapun, dan mereka juga Lingyan dari arah yang sama. Orang-orang Lingyan ini jelas telah ditemukan dan dibunuh, terlihat bahwa kekuatan mental pria itu sangat kuat.
Hanya dalam waktu singkat, 30 Lingyan meninggal secara misterius. Zuo Yu dapat yakin bahwa pasti ada kultivator iblis yang kuat ke arah itu. Saat ini, dia tidak berani memanggil Lingyan kembali. Jika tempat persembunyiannya ditemukan, pertempuran besar pasti akan terjadi. Tidak baik dikepung oleh kelompok pembudidaya iblis ini. Adik laki-laki, mengapa kamu tidak pergi? Bai Shanshan bertanya, dia hanya melihat Zuo Yu datang jauh-jauh, dengan ekspresi serius di wajahnya. Distribusi para pembudidaya iblis ini terlalu aneh. Meskipun mereka mengelilingi Gunung Jinshan, jumlah mereka sangat kecil, dan tidak ada yang menjaga selatan Gunung Jinshan, tetapi di sana sangat aneh, kata Zuo Yu, itu tentang dia barusan. Lingyan adalah semua yang terbang ke selatan sudah mati. Tiba-tiba, wajah Zuo Yu menjadi lebih khusyuk, karena seseorang terbang ke arahnya, kecepatannya sangat cepat, dan di sepanjang jalan, dia juga membunuh puluhan Lingyan yang mengelilinginya. Saudari senior Shanshan, ada situasi, bersiaplah untuk bertarung. Teriak Zuo Yu, dan dia mengeluarkan pedang terbang hitam pekat dari Mutiara Qiankun. Pedang terbang ini persis seperti yang dia beli di pelelangan. Top pedang terbang kelas, pedang konsonan. Kekuatan pedang Lingxi adalah tidak membutuhkan terlalu banyak waktu untuk berlatih, dan dapat berkomunikasi dengan orang-orang, dan bahkan lebih memuaskan di tangan Zuo Yu. Bai Shanshan juga memegang erat belati cahaya putih di tangannya, dan sekaligus muda satu tangan, siap menampilkan kesaktian. Dua alam mendalam. Bai Shanshan telah menggunakan kekuatan supernaturalnya, dan melihat awan gelap pekat di langit, guntur dan sambaran petir, dan suara guntur menggelegar. Ini adalah teknik guntur yang dahsyat. Kekuatan mental Bai Shanshan tidak lebih buruk dari Zuo Yu, jadi tentu saja dia bisa merasakan seseorang datang dari jauh. Begitu dia mengunci target, dia mengeluarkan kekuatan supernaturalnya. Sebuah hutan di kejauhan di depannya hancur berkeping-keping hanya dalam sekejap mata, dan kembang api sangat luas. Wajah Bai Shanshan penuh dengan rasa puas diri, tetapi Zuo Yu masih waspada. Dia merasakan bahwa kedua setan itu kekuatan Siu tidak mudah. Awan gelap di langit menghilang, dan Bai Shanshan telah menghilangkan energi dari penggunaan teknik petir. Pada saat ini, dua aura tajam terpancar lagi, dan Zuo Yu sudah berlari kencang. Zuo Yu melihat dua orang berjalan keluar dari hutan berasap, yang satu adalah pria tampan dengan wajah putih dan pakaian putih, yang lainnya adalah pria perkasa dan kuat berjanggut. Mereka semua panik, merokok di sekujur tubuh mereka, dan pakaian mereka tercabik-cabik. Aura yang memancar dari kedua orang ini sangat jahat, sekilas bisa dikatakan mereka adalah pembudidaya iblis, dan kekuatan mereka lebih kuat dari Zuo Yu dan Bai Shanshan. Apakah kamu yang baru saja melepaskan kekuatan supernatural? Pria berwajah putih itu berkata dengan dingin. Aku melepaskannya. Bai Shanshan juga bergegas dan berteriak. Oh! Sungguh gadis kecil yang lembut, aku tidak menyangka akan memasuki alam Tongsuan pada usia yang begitu muda. Kebetulan aku kekurangan seorang istri. Hari ini aku akan membawamu kembali untuk melayaniku. Pria mengangkat kepalanya dan tertawa, jalan. Bai Shanshan sangat marah sehingga dia cemberut, dan melemparkan pedang terbang di tangannya. Pada saat yang sama, tangannya dengan cepat membuat cetakan tangan, tetapi Zuo Yu terbang keluar, dan pedang Lingxi di tangannya menyemburkan api merah. Dalam sekejap mata, Zuo Yu sudah berlari ke depan pria berjanggut itu, dan setelah menebas dengan pedangnya, dia meninju dengan keras, petir terdengar, dan semburan api keluar. Itu datang begitu tiba-tiba sehingga pria berjanggut itu tidak punya waktu untuk melawan, dan dikirim terbang. Pada saat ini, Bai Shanshan juga melepaskan kekuatan supernaturalnya, dan semburan api kuning pucat tiba-tiba meledak di tengah pria berwajah putih itu. Dan kemudian area api yang luas menyebar, membakar seluruh hutan pegunungan dalam sekejap. Dan Zuo Yu masih menyerang pria berjanggut di lautan api. Apa-apaan ini? Kamu tidak mempraktikkan keabadian. Kata pria berjanggut itu, pada saat ini dia juga bereaksi, mengeluarkan palu raksasa, dan menyerang Zuo Yu dengan putus asa. Palu itu awalnya berwarna hitam, tetapi berubah menjadi merah tanpa sadar, dan memancarkan semburan cahaya berwarna merah darah. Pria berjanggut mengayunkan palu dengan sangat gesit, tidak peduli apakah dia memukul Zuo Yu atau tidak, dia selalu bisa meledak dengan energi yang keras. Ini adalah gaya permainan yang putus asa. Serang saja dengan putus asa, dan abaikan yang lainnya.
Pria berjanggut itu tampak besar, dan senjata yang dipegangnya juga sangat berat, tetapi kecepatannya tidak lambat, dan dia memukul Suoyu dengan gila-gilaan, membuat Suoyu tidak punya waktu untuk membuat sidik jarinya. Teknik api yang hebat meletus di tubuh Suoyu, memungkinkan Suoyu mendapatkan energi yang sangat besar. Energi agung ini dikeluarkan dari seluruh tubuhnya dan terus-menerus dikirim keluar. Pada saat ini, Suoyu menggunakan energi ini, menggunakan ilmu pedang yang tidak disengaja, itu adalah serangan sengit pada pria berjanggut itu. Pedang Lingxi menebas palu raksasa dengan keras, melepaskan semburan energi yang kuat, dan sudah ada beberapa bekas pedang yang dalam pada pria berjanggut itu. Thunder Gang Fist. Sambil membelah pedang, Suoyu meninju lagi, dan tinju itu mengenai dada pria berjanggut itu seperti petir, dan pada saat yang sama ada kilatan guntur. Pria berjanggut itu meraung, dan diterbangkan oleh Suoyu lagi. Jika itu adalah seorang kultivator, di bawah serangan yang begitu sengit, dia tidak akan mati atau cacat, tetapi pria berjanggut ini masih bisa berdiri dengan gigih. Anda harus tahu bahwa Suoyu tidak takut pada api, dan dia sangat dominan di laut. Api, tetapi pria berjanggut ini mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan api. Suoyu baru dalam tahap awal metamorfosis, tetapi pria berjanggut ini berada di tahap Yuanli, setingkat lebih kuat dari Suoyu, tetapi dia masih sangat malu dengan Suoyu, yang membuatnya semakin kesal. Pria berjanggut itu mengangkat palu tinggi-tinggi, meraung dengan liar, dan membantingnya ke tanah. Suoyu hanya merasakan energi yang sangat kuat datang dari tanah dengan kecepatan tinggi, dan dia melompat dengan tergesa-gesa. Boom! Terjadi ledakan dahsyat di tempat Suoyu barusan berdiri, dan sebuah kawah besar terbentuk. Pada saat ini, Suoyu merasa tubuhnya terkunci oleh suatu kekuatan, dan dia melihat pria berjanggut itu masuk di depannya dada memerah, dan kemudian lampu merah ditembakkan. Suoyu mengayunkan pedangnya dengan keras, dan lampu hijau muda ditembakkan, bertabrakan dengan lampu merah, dan gelombang udara segera meledak. Pergilah ke Vixen kecil itu. Dingling tiba-tiba. Suoyu melepaskan kekuatan mentalnya, merasakan di mana Bai Shanshan berada, dan kemudian bergegas, pria berjanggut itu juga mengejarnya. Bai Shanshan sedang bertarung dengan pria berwajah putih di ruang terbuka yang luas saat ini, dan Suoyu tahu bahwa ruang terbuka ini diciptakan oleh pertempuran yang baru saja pecah. Bai Shanshan terjebak dalam pertarungan sengit, bingung oleh asap hitam yang dipancarkan oleh pria berwajah putih itu. Melihat ini, Suoyu melambaikan tangannya, dan sinar merah keemasan melesat dengan cepat, dan tiba-tiba terdengar petir, dan dia ingat bahwa dia benar-benar telah memukul pria berwajah putih itu, dan Bai Shanshan juga memohon asap hitam. Kedua pembudidaya iblis ini sangat kuat, selama mereka bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh Suoyu sekarang. Kakak senior Shanshan, kamu duluan, aku akan menahan mereka. Suoyu berteriak pada Bai Shanshan. Dengan keras, tanah di belakang Suoyu meledak, dan pria berjanggut itu telah mengejarnya, dan pria berwajah putih itu terus mengejar Bai Shanshan dengan mengendalikan asap hitam yang aneh. Bai Shanshan telah datang ke sisi Suoyu, dia belum pergi. Bab 142 Monyet Roh. Bai Shanshan membuat cetakan tangannya dan melepaskan kekuatan magis lainnya tiba-tiba, langit runtuh dan bumi hancur, gunung-gunung berguncang, dan ada celah besar di mana pria berwajah putih itu berdiri. Tanah berguncang hebat, dan retakan itu dipenuhi lumpur. Pada saat ini, Suoyu harus berurusan dengan pria berjanggut tak bernyawa di belakangnya. Kekuatan fisik pria berjanggut ini mengejutkan Suoyu, dan dia masih bisa berdiri dan bertarung setelah dipukul berkali-kali olehnya. Meskipun kamu tahu banyak kekuatan supernatural, kekuatanmu masih jauh dari cukup. Gadis kecil, ikuti aku dengan patuh. Pria berwajah putih itu perlahan bangkit dari tanah. Kakak senior Shanshan, lari! Suoyu berteriak lagi. Tidak. Jika kamu tidak pergi, kita berdua akan habis, karena dua orang benar-benar datang ke sini. Maka kamu mungkin dibawa kembali olehnya, kata Suoyu dengan suara yang dalam, dia sudah merasakannya. Siapa orang yang datang adalah Gu Fengsu dan Huang Xiaodong. Cepat! Aku punya cara sendiri untuk melarikan diri, kamu tidak perlu khawatir. Kata Suoyu lagi, dan pada saat yang sama dia membuat sidik jari dengan satu tangan. Bai Shanshan menggigit bibirnya, lalu berbalik dan mulai berlari.
Tepat saat pria berwajah putih itu hendak menyusul, dia dihentikan oleh awan besar api bintang yang jatuh dari langit. Bahkan pada siang hari, ada bintang di langit, tetapi tidak terlihat, sehingga teknik api meteor memiliki tingkat mematikan yang sangat kuat di siang hari. Benar-benar Zuoyu, hari ini kamu mati. Sebuah cibiran datang, Gu Fengsu telah mendarat di depan pria berwajah putih itu, dan Huang Xiaodong juga berada di belakang Zuoyu. Zuoyu tidak bisa bernapas dengan pembunuhan tanpa akhir aura marah. Gu Fengsu, aku tidak berharap kamu berkolusi dengan Demon Dao. Zuoyu mencibir, dia sudah melihat percakapan singkat antara Gu Fengsu dan pria berwajah putih tadi. Kakak Gu, ada gadis kecil lain yang melarikan diri, dan gadis kecil itu juga ada di alam Tongshuan, kata pria berwajah putih itu. Oh, gadis itu memasuki alam Tongshuan di usia muda, sepertinya dia tidak bisa tinggal. Gu Fengsu berkata dengan heran, lalu terbang keluar. Melihat bahwa Gu Fengsu akan mengejar Bai Shanshan, Zuoyu segera membuang jimat giok, dan aliran Sanwei Zhenhuo meledak. Sanwei Zhenhuo tidak dibatasi oleh Zuoyu, dan suhu saat ini adalah yang tertinggi, yang membuat Gu Fengsu juga harus berhenti dan menyingkirkan api di tubuhnya. Pada saat ini, Huang Xiaodong melambaikan tangannya, beberapa lampu pedang menyala, dan pedang terbang muncul. Dia mengangkat tangannya dengan ringan, dan semua pedang terbang keluar, melewati tubuh Zuoyu dalam sekejap. Tapi Zuoyu masih berdiri di sana. Hanya saja tubuhnya menjadi tembus cahaya, dan dia akhirnya menggunakan kekuatan magis ini untuk menyelamatkan hidupnya. Keempat orang yang hadir semuanya tercengang, mereka secara alami tahu kekuatan gaib macam apa itu. Sudut mulut Zuoyu sedikit terangkat, tetapi Huang Xiaodong, Gu Fengsu, dan yang lainnya merasakan sensasi terbakar. Lari! Setelah Gu Fengsu berteriak, semburan api merah meletus dari tubuh Zuoyu dalam sekejap, dan pada saat yang sama, 10 mil di sekitar Zuoyu tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Zuoyu menghabiskan banyak kekuatan untuk melemparkan teknik api besar ini, yang mengandung banyak 3 rasa api nyata, bahkan mereka yang merupakan alam suantong tingkat tinggi dapat menolaknya. Setelah casting teknik api yang hebat ini, semua orang ditelan oleh lautan api, mereka hanya bisa melepaskan kekuatan dan senjata sihir mereka sendiri untuk mempertahankan diri, dan Zuoyu, yang telah menghabiskan banyak energi, juga menggunakan Vive Elements Escape. Teknik pada saat terakhir untuk tenggelam. Di bawah tanah, pergilah ke pegunungan Wansho di timur. Bai Shanshan memandangi lautan api yang luas dari kejauhan, mengepalkan tangan kecilnya dengan erat, dan kemudian berubah menjadi rubah putih kecil yang lucu, berlari kencang menuju gerbang Tianyuan, kecepatannya sangat cepat bahkan Zuoyu setelah membayangi, dia tidak bisa jangan mengejar. Zuoyu telah lama melarikan diri dengan percaya diri, jika tidak, dia tidak akan berani kabur dengan Bai Shanshan, tetapi kali ini, itu membuatnya menyadari kengerian dari kultivator iblis, terutama pria berjanggut, yang tampaknya memiliki tubuh yang abadi, mengapa Anda bahkan tidak bisa mengalahkan dia sampai mati. Di bawah lumpur, Zuoyu benar-benar menyembunyikan auranya, dan Gu Fengsu serta Huang Xiaodong juga tidak dapat menemukannya. Tentu saja mereka tahu bahwa Zuoyu menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen untuk melarikan diri, karena itu adalah karya kebanggaan Penatua Nanshan. Bocah ini melarikan diri, sekarang aku dalam masalah. Gu Fengsu berkata dengan marah, kekuatan yang ditunjukkan Zuoyu memang sangat kuat, bahkan jika dia baru saja memasuki alam Tongshuan, dia bisa melarikan diri di bawah hidung mereka berempat. Apa yang membuat mereka takut adalah api nyata 3 rasa Zuoyu. Jika lautan api tadi penuh dengan api nyata 3 rasa, bahkan jika kalian tidak mati sekarang, itu pasti tidak akan lebih baik. Jika Zuoyu tumbuh dewasa, itu pasti akan mengancam mereka. Mari kita bicarakan nanti, mari kita bahas kerja sama kita terlebih dahulu. Kata Huang Xiaodong, dia tahu tidak ada gunanya khawatir, tetapi jika Zuoyu melaporkan kepada Penatua Nanshan bahwa mereka berkolusi dengan Dao Iblis, itu memang akan sangat merepotkan, tapi Zuoyu tanpa bukti, mereka akan punya alasan. Zuoyu telah memasuki pegunungan 10.000 binatang, dia melepaskan macan tutul, menunggang macan tutul, dan berlari kencang masuk. Saat ini, dia belum pulih, jadi dia hanya bisa membiarkan Lei Bao keluar untuk menghalangi monster yang ingin menyerangnya. Ada makhluk roh. Lei Bao tiba-tiba berteriak. Hah? Cepat! Teriak Zuoyu bersemangat.
Binatang roh adalah sejenis monster spiritual dengan kepekaan yang kuat dan kekuatan mental yang kuat, dan rubah roh seperti Bai Shanshan adalah sejenis monster. Binatang buas dapat merasakan keberadaan jenius dan harta karun. Zuo Yu tidak tahu binatang roh seperti apa yang dikejar Lei Bao sekarang, tetapi dia telah melepaskan Lingyan untuk menonton dari atas langit. Meskipun Lingyan cepat, itu tidak secepat Lei Bao. Lagi pula, Lei Bao itu adalah monster dari tingkat Xuan. Jika kelompok Lingyan semuanya adalah tingkat Xuan, maka itu tidak terlalu buruk. Kecepatan binatang roh umumnya sangat cepat, dan kemampuan untuk bersembunyi juga sangat luar biasa. Awalnya, Zuo Yu berencana pergi ke pegunungan Wanshou untuk berburu beberapa monster, tetapi sekarang dia telah menyimpang dari rutenya. Zuo Yu mengendarai Lei Bao dan mengejarnya selama 10 hari berturut-turut. Zuo Yu juga harus mengagumi binatang roh itu, dan setelah mengejar mereka selama 10 hari dengan kecepatan Lei Bao, Zuo Yu hanya melihat sekilas binatang roh itu adalah seekor monyet yang diselimuti putih. Mereka hanya berhenti untuk istirahat selama setengah jam setiap hari agar Lei Bao pulih lebih cepat. Zuo Yu kehilangan banyak pil. Jika kita tidak bisa menangkap monyet ini, kita akan kehilangan banyak. Zuo Yu memasukkan ramuan ke dalam mulut Lei Bao, dan kemudian terus berlari dengan liar. Saat ini, dia tidak tahu di mana dia berada, tetapi dia hanya ingat bahwa mereka berlari jauh ke barat daya selama lebih dari 10 hari. Ini. Zuo Yu tiba-tiba tertegun, karena dia dan Lei Bao memasuki hutan yang dipenuhi kabut hitam. Kabut hitam itu tidak terlalu tebal, tapi sangat aneh. Saat dia menyentuh kabut hitam, dia akan merasakan kekuatan yang sangat dingin memasuki tubuhnya. Danau Jiuyo. Zuo Yu tiba-tiba teringat danau yang menakutkan ini. Lei Bao juga memikirkannya, dan saat ini dia menggeram. Monyet itu sepertinya sengaja membawaku masuk. Lei Bao berkata, dan yang membuat Zuo Yu sakit kepala adalah mereka kehilangan target. Terus berjalan ke arah barat daya, dan kamu seharusnya bisa melihat Danau Jiuyo. Hanya ada 2 Jiuyo Yinqi di Lingsumu, kamu harus mengumpulkan kesembilannya, kata Cao Dronling. Zuo Yu juga membiarkan Lei Bao terus berlari menuju barat daya meskipun ada kabut hitam di sini, sinar matahari bisa masuk, memungkinkan orang untuk membedakan arah melalui matahari. Pada saat ini, Zuo Yu dan Lei Bao melihat massa putih melewati mata mereka, itu adalah monyet. Sekilas Zuo Yu tahu bahwa monyet itu sengaja membawa mereka pergi. Mungkinkah roh monyet itu tidak ingin mereka pergi ke Danau Jiuyo? Mengejar, kata Zuo Yu. Lei Bao maju selangkah dan mengejarnya seperti kilat. Ada orang lain di sini. Zuo Yu terkejut dan memasukkan macan kumbang hitam ke dalam mutiara Qiankun. Orang-orang yang dia rasakan bukanlah pembudidaya setan, tetapi para biksu. Mereka semua sangat kuat. Total ada 3 orang. Kecepatan mereka semuanya sangat cepat, seolah-olah mereka juga sedang mengejar monyet roh. Ada yang aneh di sini. Monyet yang baru saja muncul bukanlah yang Anda lihat sebelumnya. Saya pikir pasti ada lebih dari 2 monyet roh di sini. Mereka semua memikat orang dari mana-mana. Mungkin ada bahaya di depan. Cao Dronling serius berbicara, kekuatan mentalnya lebih kuat dari Zuo Yu. Tidak peduli apa, aku harus mengejar monyet roh, kalau tidak aku akan kehilangan banyak. Meskipun kecepatan Zuo Yu lebih lambat dari Lei Bao, dia mampu menjaga jarak dari monyet roh di depan dan tidak terlempar pergi saat ini, dia juga melihat 3 orang di depannya. Ketiga orang itu juga terkejut saat melihat Zuo Yu, mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka terus terbang ke depan, mereka semua pertapa terbang dengan pedang, dan Zuo Yu berlari liar dengan kakinya, lebih cepat dari mereka. Zuo Yu dengan cepat berlari ke depan mereka, dan pada saat ini dia juga merasakan bahwa 3 orang di belakang sedang menatapnya dengan cermat, yang membuatnya merasakan niat membunuh yang kuat. Ini benar-benar tertarik oleh monyet roh. Zuo Yu akhirnya mengkonfirmasi, dan ketiga orang ini semuanya berada dalam kelompok yang sama. Kekuatan mereka semua berada di tahap akhir metamorfosis. Dari peralatan di tubuh mereka, Zuo Yu tahu bahwa mereka harus menjadi murid dari sekte besar, jika tidak, mereka pasti tidak akan dilengkapi dengan senjata tingkat rendah. Temanku, apakah kamu mengejar monyet roh itu juga? Tiba-tiba seorang pria bertanya, suaranya dingin, pria ini tinggi dan kurus, seperti tiang bambu. Zuo Yu menjawab dengan, dan kemudian menjadi waspada di dunia kultivasi ini,
ada banyak pembunuhan dan perampokan, terutama para murid sekte tersebut. Hanya ada 3 monyet roh. Meskipun mereka memikat kami ke sini seolah-olah mereka sedang mempermainkan kami bertekad untuk menang. Anda harus mundur, atau kami tidak akan sopan. Orang lain berkata dengan dingin, memegang sepotong batu giok di tangannya pada saat yang sama. Pada saat ini, 3 kelompok cahaya putih menyala dan tiba-tiba berhenti di depan mereka. 3 monyet putih memamerkan giginya dan berteriak ke tanah. Zuoyu melemparkan jimat batu giok, menyebabkan ledakan keras di hutan yang sunyi, dan Zuoyu tersentak. Juga diselimuti oleh asap hitam yang menyembur keluar. Mereka juga tidak melihat ke belakang, mereka hanya mengikuti monyet roh ketiga dari dekat. Tapi Zuoyu berjalan keluar dari asap hitam dengan mencibir, lalu terus berlari dengan liar, sambil menatap dingin ke pertapa yang baru saja melemparkan jimat giok padanya. Jimat badai tingkat tinggi Xuan benar-benar kuat, tetapi tidak mudah untuk menyakitiku. Zuoyu mencibir, dan cahaya merah keemasan perlahan muncul dari salah satu tangannya. Kultivator, izinkan saya menunjukkan kepada Anda api emas dan vitalitas petir Laozu. Ini adalah sesuatu untuk para pejuang, dan ini sangat jarang. Zuoyu tertawa, membidik petapa itu, mengayunkannya dengan kuat, dan cahaya merah keemasan keluar. Sesaat, ada petir di depannya, dan pertapa yang terbang dengan pedang itu juga jatuh ke tanah, kepalanya berdarah, dan dia tidak mati. Mendengar petir, 2 pertapa lainnya tercengang, mereka menoleh dan melihat Zuoyu berlari ke arah mereka sambil tertawa. Bab 143 Danau yang menakjubkan. Mereka tahu bahwa jimat badai tidak melukai Zuoyu barusan. Yang mengejutkan Zuoyu adalah ketiga monyet itu berhenti berlari dan melihat ke bawah dari dahan. Mati! Satu orang berteriak, pedang terbang-terbang dan menusuk Zuoyu. Zuoyu memegang pedang konsonan, memblokirnya dengan pedang, dan kemudian melepaskan petir api emas untuk menyerang salah satu dari mereka, tetapi gagal mengenai. Juga pada saat ini, orang yang baru saja dilukai olehnya juga berdiri, melepaskan pedang terbang, dan membuat cetakan tangan. Sialan, aku akan membunuhmu hari ini. Pria itu berlumuran darah, dan dia mengenakan jubah. Dia baru saja melepaskan sebagian dari kekuatannya untuk menahan semua serangan Zuoyu, dan kerusakan yang dia terima adalah tidak mematikan. 3 pedang terbang pada saat yang sama, dan semuanya dikendalikan oleh seseorang yang lebih kuat darinya. Zuoyu melemparkan 3 pukulan ke 3 arah. Ini adalah raging Flame Fist yang dimodifikasi. Ini sangat kuat dan mengandung 3 rasa kekuatan api asli. 3 pedang terbang juga diblokir oleh serangan Lai Yanquan, dan Zuoyu telah bergegas menuju seseorang saat ini, dan kemudian meninju dengan keras, seperti kilat, mengenai dada orang tersebut. Pria itu dipukuli dengan sangat parah hingga dia meludah. Seteguk darah. Kami adalah putra ketiga King Chen Feng dari Hualingmen, Anda berasal dari faksi mana? Teriak seseorang dengan tergesa-gesa. Zuoyu tercengang. Dia tidak menyangka akan bertemu King Chen Feng dan 3 orang di sini. King Chen Feng ini adalah nama kolektif dari mereka bertiga. Nama mereka adalah Lian King, Lian Chen, Lian Feng. Mereka adalah 3 bersaudara. Dikenal sebagai murid 3 generasi termuda dan paling kuat dari sekte Hualing, kekuatan sekte Hualing menempati urutan kedua di antara 6 sekte. Aku tidak ingin menjadi musuhmu pada awalnya. Kamu harus sangat jelas tentang siapa yang melakukan langkah pertama tadi. Kata Zuoyu sambil melemparkan jimat giok, dan Sanwei Zhenhuo segera membakar orang yang terluka olehnya. Ah, pria itu tiba-tiba berteriak, lalu kehilangan suaranya. Kamu benar-benar membunuh saudara ketiga. Kakak kedua, kami bertarung dengannya. Pada saat ini, kakak laki-laki yang berbicara, dan Lian King, yang benar-benar gemetar, menatap Zuoyu dengan mata berapi-api. Dan bahwa Lian Chen adalah orang yang dipukuli sampai mati oleh Zuoyu. Pada saat ini, dia meraung pada Zuoyu, aku akan mencabik-cabikmu. Mengenai trik aneh yang digunakan Zuoyu, mereka semua sangat ketakutan, mereka tidak berani mendekati Zuoyu, mereka semua bersembunyi dari kejauhan, hanya untuk melihat kakak laki-laki Lian King membuat cetakan tangan, dan Lian Chen melepaskan jimat giok dan pedang terbang untuk melindungi kakak laki-lakinya. Saat Zuoyu menghindari pedang terbang itu, dia langsung merasa seolah-olah terjebak oleh sesuatu. Dia hanya melihat bahwa tubuhnya dikelilingi oleh lapisan cahaya hijau tua yang aneh, yang membuat gerakannya menjadi lebih tumpul,
dan kemudian dia melihat pada Lian Qing yang sedang membuat sidik jari. Ada cibiran di wajah Lian Qing, dan bola energi hijau tua mengembun di tangannya. Sekilas Zuo Yu dapat mengetahui bahwa ini adalah jenis mantra khusus. Meskipun itu bukan kekuatan gaib, itu memiliki beberapa kemampuan aneh. Misalnya, dia terikat oleh energi ini sekarang, sehingga dia tidak bisa bergerak. Lian Qing mengeluarkan ledakan rendah dan melihat bola cahaya hijau gelap terbang ke arahnya. Tepat ketika hendak menyentuh tubuhnya, bola cahaya itu meledak dengan keras, dan tanah juga bergetar hebat. Tapi Zuo Yu menampilkan kekuatan sihir transformasi bayangan dalam sepersekian detik setelah kilatan cahaya mengapung ke pohon besar di kejauhan. Sialan, terlalu murah untuk membiarkannya meledak dan mati seperti ini. Lian Qing berkata dengan marah. Mereka semua mengira Zuo Yu telah terbunuh, tetapi mereka tidak tahu bahwa Zuo Yu sedang mengintip ke pohon besar di belakang mereka saat ini. Lei Bao, kamu seharusnya tidak memiliki masalah membunuh satu. Zuo Yu bertanya pada Lei Bao di Mutiara Qiankun. Tidak masalah. Zuo Yu diam-diam mengeluarkan Lei Bao. Begitu Lei Bao keluar, dia bergegas menuju Lian Chen seperti kilat. Cakar besar itu juga ditembakkan dengan seberkas petir, dan mengenai wajah Lian Chen dengan keras, membuat Lian Chen terbang menjauh. Kamu bajingan! Lian Qing meraung, dan saat ini Zuo Yu sudah melangkah, dan muncul di belakang Lian Qing dalam sekejap, menebas dengan pedang, membawa jejak Sun Wei Zhenhuo. Ah, Lian Qing meraung liar, dibakar oleh api asli dari 3 rasa, rasa sakitnya menembus ke sumsum tulang. Zuo Yu sudah memukul saat ini. Menggunakan energi sejatinya yang kuat untuk memadatkan kepalan besar, itu menghantam tubuh Lian Qing dengan keras. Hanya suara berderak yang terdengar, dan semua tulang di tubuh Lian Qing patah. Pada saat ini, bola Sun Wei Zhenhuo melayang keluar dan mendarat di tubuh Lian Qing, dan api yang sebenarnya langsung meledak. Lian Qing telah terbakar menjadi abu. Saudaraku! Lian Chen meraung marah, melihat bahwa dia ditekan dengan kuat ke tanah oleh cakar raksasa Lei Bao, dan Lei Bao masih menyuntiknya dengan energi petir yang menakutkan. Zuo Yu berjalan ke arahnya perlahan, tepat ketika dia hendak memenggal kepala Lian Chen dengan pedangnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi, seluruh tubuh Lian Chen tiba-tiba membengkak, dan hampir meledak. Tepat ketika Zuo Yu hendak mengayun pedangnya, semburan kabut darah meledak, dan Zuo Yu dan Lei Bao diselimuti oleh semburan kabut darah itu. Bukankah ini perisai darah dari Demon Dao? Zuo Yu bertanya dengan curiga, dan Lian Chen juga menghilang sekarang. Ini bukan perisai darah dari Demonic Dao, tapi itu sangat mirip. Perisai darah dari Demonic Dao membutuhkan kultivasi yang merusak diri sendiri dan kehilangan darah, tapi yang digunakan orang tadi adalah membakar kekuatan hidupnya sendiri. Cauldron Ling dikatakan saat ini. Chirp! Ketiga monyet yang tadi menonton pertarungan berteriak beberapa kali, lalu terus berlari. Zuo Yu membuka mulutnya dan meraung, dan melihat ketiga monyet itu segera membeku di tempat. Zuo Yu mengambil kesempatan untuk berubah menjadi bayangan, dan mengikat ketiga monyet itu dengan tendon monster. Aku hampir lupa tentang gerakan 9 naga. Zuo Yu terkekeh, dia melemparkannya ke alam mendalam, dan itu bahkan lebih kuat. Lagi pula, itu adalah mantra sonik untuk serangan mental. Karena suara kicauan 9 naga itu bisa menyebar jauh, Zuo Yu sangat khawatir akan ditemukan oleh 9 gerbang naga itu, sehingga setelah ia memasuki dunia kultivasi, ia jarang menggunakannya, membuatnya hampir lupa bahwa suara melolong dari naga adalah monster yang paling ditakuti. Jika kamu menangkapnya, cepat pergi dari sini. Jika ada murid dari gerbang 9 naga di dekatnya, akan merepotkan jika mereka datang ke pintu, desak Cauldron Ling. Dia juga khawatir tentang masalah ini. Zuo Yu mengendarai Lei Bao dan kembali dengan cepat. Saat ini, dia pergi ke Danau Jiuyo. Adapun 3 monyet roh, Zuo Yu tidak tahu harus berbuat apa untuk saat ini. Dia awalnya berencana untuk membuat kontrak, tapi Lei Bao namun, Zuo Yu disarankan untuk tidak membuat kontrak dengan makhluk roh, karena jika kekuatan spiritual dari makhluk roh ditahan, itu akan menyebabkan hilangnya spiritualitas. Bahkan Cauldron Spirit tidak tahu tentang pernyataan seperti itu, jika orang yang tidak tahu benar-benar melakukan ini, bukankah makhluk roh ini akan dimusnahkan? Pada saat ini, Zuo Yu juga tahu mengapa hanya ada sedikit orang yang memiliki binatang roh selama bertahun-tahun.
Meskipun mereka dapat menangkap binatang roh, mereka kehilangan spiritualitas mereka karena kontrak. Pada akhirnya, binatang roh menjadi seperti monster biasa. Tidak ada perbedaan. Terbang di hutan tak dikenal ini selama lebih dari 10 hari, Zuo Yu akhirnya merasakan embusan angin bertiup. Inilah angin Yin Danau Jiuyo yang dia kenal. Dan Lei Bao juga menggeram, dia mengandalkan Danau Jiuyo untuk berkultivasi ke tingkat seperti itu sebelumnya, tetapi tidak ada guntur langit di sini. Ada total 9 Danau Jiuyo. Selama dia menyerap Jiuyo Yin Kiki Jiu Dao yang berbeda, Zuo Yu tidak akan takut dengan serangan atribut Yin setelah transformasi bayangannya. Anda harus tahu bahwa energi pertapa ini hampir semuanya Yin energi. Setelah Anda diubah menjadi bayangan, itu seperti jiwa, dan jiwa tidak takut pada kekuatan atribut Yang, tetapi kekuatan spiritual pertapa akan sangat merugikan jiwa. Anda harus tahu bahwa yang sebenarnya esensi pertapa diubah dari kekuatan spiritual. Jadi jimat itu juga memiliki kekuatan spiritual, dan kekuatan supernatural transformasi bayangan akan sedikit banyak dipengaruhi oleh kekuatan spiritual ini, menyebabkan Anda diserang. Inilah yang pernah diceritakan oleh Chaldron. Spirit dia, jadi segera setelah dia menemukan Danau Jiuyo, roh Chaldron ingin mendesak Zuo Yu untuk mencarinya dan menyerap Yin Qi dari Jiuyo, sehingga dia bisa memperkuat kekuatan transformasi bayangannya lebih awal. Kecepatan Lei Bao sangat cepat, dan dia juga tahu bahwa Zuo Yu akan pergi ke Danau Jiuyo, dan sekarang Zuo Yu juga telah melihat lempengan batu, yang di atasnya terukir kata, Danau Jiuyo. Dan setelah melihat danau yang gelap itu, Zuo Yu dan Lei Bao tercengang, karena ada orang di danau itu. Dan hanya ada beberapa orang, yang membuat Zuo Yu sedikit gelisah adalah bahwa orang-orang di danau semuanya wanita, dan mereka semua telanjang dan mengambang di danau. Tidak satu pun dari mereka yang mati, kata Cao Dronling. Zuo Yu juga berjalan ke danau, melihat wanita-wanita cantik itu, tiba-tiba dia merasa sangat aneh. Wanita-wanita ini semuanya sangat cantik, dengan kulit seperti batu giok gemuk, sosok langsing, dan tidak ada bekas luka di tubuh seputih salju mereka. Mata dan mengapung di danau. Untungnya, dia telah mengalami badai, dan dia dengan cepat memulihkan ketenangannya. Zuo Yu tidak peduli tentang itu lagi, dia mengambil wanita-wanita ini, lalu mengeluarkan pakaiannya sendiri untuk dikenakan pada mereka, dan akhirnya menggunakan kekuatan mentalnya untuk menjelajahi situasi di tubuh mereka. Mereka diserang oleh kekuatan mental yang kuat, dan semua harta benda mereka diambil, tetapi tubuh mereka memang utuh. Siapa yang melakukan ini? Kata Zuo Yu dengan cemberut. Aku tidak tahu, biarkan aku membangunkan mereka. Zuo Yu melepaskan tongtian Chaldron, dan melihat tongtian Chaldron seukuran telapak tangan melayang di atas kepala ketujuh wanita itu satu persatu, memancarkan sinar putih dari tongtian. Kuali. Roh kuali dengan cepat selesai dan dikembalikan ke Mutiara Qian Kun. Zuo Yu juga duduk di tanah dan menunggu dengan erat. Ada satu dari alam Tongsuan, wanita-wanita ini seharusnya bukan dari istana Yueru. Zuo Yu tiba-tiba teringat Liu Shuixin pernah berkata bahwa sekelompok murid dari istana Yueru telah menghilang, yang membuatnya memikirkannya. Itu mungkin. Tapi sebaiknya kamu waspada dulu, kata Cao Dronling. Pada saat ini, salah satu wanita berwajah oval dengan alis yang sangat tipis membuka matanya sedikit, dan kemudian melihat Zuo Yu duduk di sampingnya, dia langsung berteriak. Mendengar teriakan yang memekakkan telinga itu, Zuo Yu hanya bisa tersenyum kecut. Dia masih pusing jika para wanita ini tahu bagaimana reaksinya setelah melihat tubuh mereka. Bocah Zuo Yu. Gadis, jangan salah paham. Aku lewat sini dan melihat kalian semua tergeletak di danau, jadi aku menyelamatkanmu, kata Zuo Yu dengan sangat sopan. Wanita itu mengerutkan kening, melihat pakaian pria di tubuhnya, lalu melihat wanita yang berbaring di sampingnya, segera menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan santai, terima kasih atas bantuan Anda, Tuan. Tapi dia tidak melakukannya, tidak berani menatap langsung ke Zuo Yu, dia tersipu saat memikirkan Zuo Yu mengenakan pakaian untuk mereka. Pada saat ini, para wanita itu juga bangun. Setelah bangun, masing-masing dari mereka hampir berteriak dengan sangat tajam. Akhirnya, ketika mereka mengetahui bahwa mereka telah diselamatkan oleh Zuo Yu, mereka segera berterima kasih kepada mereka lagi dan lagi, tetapi masing-masing ekspresi mereka. Semuanya sangat aneh, dan beberapa tidak berani menatap Zuo Yu.
Bab 144 Dewa Bunga. Untungnya, Zuoyu adalah pria yang sangat tampan, yang membuat mereka merasa jauh lebih baik. Apakah kalian semua dari istana Yueru? Apakah kalian akan pergi ke kamar dagang Bailing? Zuoyu juga sedikit malu, lalu mengganti topik pembicaraan. Bagaimana Anda tahu, tuanku? Apakah Anda baru saja keluar dari Jinshan? Apakah sesuatu terjadi di sana? Wanita di alam Tongsuan mengajukan serangkaian pertanyaan, dan semua wanita yang membicarakannya khawatir. Saya menunggu jawaban Zuoyu. Nona Liu pernah memberitahu saya bahwa orang yang dikirim untuk melindungi kamar dagang Bailing menghilang, dan saya hanya memikirkannya. Zuoyu berbicara singkat tentang apa yang terjadi di Jinshan. Sangat berbahaya bagimu untuk pergi ke Jinshan saat ini, dan pelelangan selesai, kamu harus kembali ke istana Yueru dulu. Kata Zuoyu. Saat ini dia tidak bertanya kepada para wanita ini apa yang terjadi. Ketujuh wanita itu semua saling memandang dengan cemas, tidak berbicara, dan kemudian semua menundukkan kepala. Baru pada saat itulah Zuoyu menyadari bahwa wanita-wanita ini telah direnggut oleh orang lain, dan mereka tidak memiliki pertahanan diri pada mereka, dan memang akan ada bahaya di hutan misterius ini. Nama saya Zuoyu, dan saya dari sekte Tianyuan. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang menyebabkan Anda, uhuk-uhuk, siapa nama gadis-gadis itu? Zuoyu memandangi wanita cantik ini dan berkata, jika penampilan para wanita ini ditempatkan di sekte Tianyuan, mereka dapat dianggap sebagai yang terbaik, mereka semua secantik Liu Shuixin, dan kekuatan mereka adalah murid yang baik. Catkin, Begonia, Narcissus, Shuixian, Cuko, Lila, Bailan. Ketujuh wanita ini semua melaporkan nama mereka satu demi satu. Mendengar rangkaian nama ini, Zuoyu hampir tercengang, dia membelalakan matanya, memandang ketujuh wanita cantik ini dengan hati-hati, lalu berkata dengan nada mengejek, aku sangat buta, aku tidak menyangka kamu menjadi tujuh gadis terkenal dari istana Yueru. Dewa Bunga. Tujuh Dewa Bunga dari istana Yueru sangat terkenal, meskipun hanya ada satu orang di alam Suantong di antara mereka, ketika ketujuh dari mereka membentuk formasi pedang 100 bunga, mereka mampu membunuh inti emas perbaikan ajaib. Ini juga yang dilihat Zuoyu dari slip batu giok. Tujuh wanita halus di depannya membentuk susunan pedang dan bisa membunuh kultivator sihir yang kuat, tetapi mengapa mereka ditelanjangi oleh orang lain dan dibuang ke danau? Tuanku, jangan memuji kami. Anda lihat, kami telah jatuh ke dalam situasi seperti ini sekarang, mengapa kami begitu terkenal? Liu Su adalah orang yang berbicara, dia adalah satu-satunya di alam mendalam, dan dia adalah kakak perempuan tertua dari wanita-wanita ini. Ingatan Zuoyu cukup bagus, dan dia bisa mengingat nama mereka. Tuanku, apa yang terjadi pada kami, bisakah kamu merahasiakannya untuk kami? Seorang wanita mungil dan cantik berkata dengan malu-malu, Zuoyu ingat bahwa nama wanita itu adalah Narcissus. Nona Sui, jangan khawatir tentang masalah ini. Jika saya berbicara omong kosong, saya mungkin diburu oleh pengagum Anda. Zuoyu tertawa. Ini membuat para wanita itu sedikit tersipu. Ketika kami lewat di sini, kami bertemu dengan dua pembudidaya setan, seorang pria dan seorang wanita. Kekuatan mereka berada di tahap akhir dari roh jahat. Sebelum formasi pedang 100 bunga kami dibentuk, mereka menggunakan semacam sihir untuk menahan kami. Akhirnya kami dipimpin oleh iblis wanita itu. Liu Su tidak melanjutkan, dan Zuoyu juga tahu apa yang terjadi setelah itu. Ahem. Zuoyu terbatuk, dan berkata, apakah kamu akan kembali sekarang? Liu Su mengangguk, terlihat sedikit sedih. Mereka berpikir bahwa mereka pergi ke Jinshan untuk melindungi kamar dagang Bailing, karena kamar dagang Bailing sekarang aman ya, tentu saja mereka kembali, tetapi mereka tidak punya apa-apa sekarang, dan akan sangat sulit untuk melindungi diri mereka sendiri jika bertemu dengan pembudidaya sihir. Ini membuat Zuoyu merasa sedikit bermasalah, lagi pula, dia menyelamatkan orang sampai akhir. Tapi sekarang dia tidak punya banyak waktu untuk mengantar mereka kembali, dan dia tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Zuoyu sedang memikirkan cara. Tuanku, Anda tidak perlu berada dalam masalah. Anda menyelamatkan kamar dagang Bailing, dan Anda menyelamatkan kami. Kami terlambat untuk berterima kasih. Melihat ekspresi malu Zuoyu, Liu Su segera berkata, "Ya, Nona Liu dan aku berteman.
Kami tidak bisa melihatmu kembali dengan risiko seperti itu. Aku akan menemukan cara. Tunggu sebentar, kata Zuoyu, dan mengeluarkan beberapa botol pil untuk diminum. Zuoyulah yang menganggapnya sebagai makanan, yang dapat meningkatkan keterampilan fisik dan meningkatkan vitalitas sejati. Di dunia kultivasi, ini dianggap sebagai obat yang bagus, tetapi di mata Zuoyu, itu hanyalah camilan. Zuoyu berlari di belakang prasasti, mengeluarkan kuali Tongtian, dan berkomunikasi dengan roh kuali dengan kekuatan spiritualnya, roh kuali senior. Apakah Anda tahu cara membuat pedang terbang? Tidak apa-apa, kamu menggunakan tulang naga buaya kuno untuk memurnikan 7 pedang terbang untuk digunakan sementara oleh gadis-gadis itu, dan aku akan memurnikan beberapa jimat api asli 3 rasa. Tulang naga buaya dilemparkan ke kuali Tongtian, dan dia juga mengeluarkan beberapa batu giok hangat dan dengan cepat memotongnya menjadi beberapa bagian. Hei, kamu benar-benar memanggil mereka perempuan? Kamu tahu, mereka cukup tua untuk menjadi nenekmu, tetapi mereka semua menakjubkan, tidakkah menurutmu kamu salah? Ding Lingxie berkata sambil tersenyum. Embrio warna tua? Aku sangat murni, kata Zuoyu dengan keras, lalu dengan cepat memperbaiki jimat itu. 7 bunga abadi tidak tahu apa yang dilakukan Zuoyu di belakang prasasti, dia hanya merasakan panas datang dari sana, dan mereka tidak pergi untuk melihat, karena Zuoyu meminta mereka untuk menunggunya di sini, dan memberi mereka beberapa botol pil kelas menengah tingkat Huang untuk memuaskan rasa lapar. Tentu saja, mereka masih belum tahu tentang perbuatan Zuoyu, karena mereka berangkat 3 bulan lalu, dan mereka juga berbaring lama di Danau Jiuyo, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar. Namun, apa yang dilakukan Zuoyu sama sekali tidak seperti murid sekte Tianyuan, yang membuat mereka sangat bingung. Jika mereka tidak menemukan bahwa tubuh mereka masih bersih, mereka tidak akan terlalu mempercayai Zuoyu. Kemurahan hati Zuoyu membuat mereka semakin terkejut, bahkan jika mereka berada di sekte, mereka tidak akan memiliki beberapa botol pil dengan santai, dan Zuoyu dengan santai melemparkannya untuk dimakan, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ada ladang obat super di dalam mutiara Qian Kun Zuoyu, dan ada juga kuali bejana langit untuk alkimia otomatis di mata Zuoyu. Ramuan tingkat kuning ini seperti kacang jeli. 10 hari telah berlalu, dan roh kuali telah selesai. 7 pedang terbang seperti Jasper ditempatkan di tanah, dan di samping setiap pedang terbang ada 2 jimat giok, yang semuanya untuk Kihuasian. Pedang terbang itu ternyata adalah alat bumi tingkat rendah, dan disempurnakan di bawah serbuan Tongtianding. Meskipun sangat rendah, kualitas bahannya adalah naga buaya kuno, dan lingkaran sihir terukir di atasnya juga beberapa lingkaran sihir yang akrab dengan formasi Chaldron Ling. Tetapi lingkaran sihirnya terlalu sedikit, jadi itu hanya bisa dianggap sebagai senjata bumi tingkat rendah. Chaldron Ling memberitahu Zuoyu bahwa dia hanya tahu begitu banyak lingkaran sihir. Jika dia tahu lebih banyak lingkaran sihir dan memberinya cukup waktu, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menempa senjata sihir tingkat super. Ini adalah pertama kalinya Zuoyu mendengar Ding Ling mengatakan ini. Perlu diketahui bahwa setelah Chaldron Spirit menyatu dengan Chaldron Soul dari Tongtian Chaldron, ia sudah dapat memurnikan pil tingkat surga. Dalam hal kemampuan pengendalian api, Chaldron Spirit sudah sangat luar biasa. Apakah ini semua dibuat oleh Tuan Muda? Liu Su bertanya dengan heran, melihat 7 pedang terbang seperti batu giok di tanah. Wajah cantik wanita lain juga menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak juga, aku baru saja memperbaikinya. Zuoyu tertawa. Jimat batu giok ini adalah jimat api asli 3 rasa. Jika Anda menggunakannya dengan baik, itu harus dapat menangani beberapa penyihir yang kuat. Pedang terbang ini juga hampir tidak cukup. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Zuoyu menghela nafas pelan berkata. Tuanku, Liu Su akan mengingat kebaikan dan kebajikanmu. Mata Liu Su sedikit lembab, dia mengambil pedang terbang dan 2 jimat batu giok, dan menatap Zuoyu dengan rasa terima kasih. Wanita lain juga mengucapkan terima kasih berulang kali. Mereka selalu berpikir bahwa pria di dunia monastik adalah bajingan keji, tetapi bertemu Zuoyu hari ini mengubah pandangan mereka tentang pria. Mereka harus melapor ke kepala sekolah Istana Yueru setelah mereka kembali. Ketahuilah segalanya, sehingga saya dapat membayar kembali Zuoyu di masa depan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, setelah kamu kembali, bisakah kamu merahasiakannya untukku?
Zuoyu menatap mereka dan berkata, dengan ekspresi serius di wajahnya. Ini membuat Qi Huaxian sangat bingung, tetapi mereka semua mengangguk. Apakah boleh memberitahu kepala sekolah? Liu Su bertanya dengan lembut. Tidak apa-apa, tapi jangan membuat terlalu banyak publisitas, bagaimanapun juga, kamu akan tahu nanti. Kamu kembali dengan cepat, jangan khawatirkan saudara perempuanmu, Zuoyu tersenyum tipis. Pada akhirnya, Zuoyu juga memberi mereka beberapa batu roh dan beberapa pil untuk memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk pulih di jalan. Baru setelah Qi Huaxian mengucapkan selamat tinggal padanya dan berterima kasih padanya karena telah pergi, Zuoyu menarik napas lega. Perhitunganmu tidak buruk, setidaknya kamu dapat memiliki pendukung ketika gerbang 9 naga dan gerbang Tianyuan berurusan denganmu di masa depan. Meskipun ada wanita di istana Yueru, banyak sekte yang takut pada mereka. Ding Ding Ling Hei tertawa. Sebenarnya, Zuoyu memiliki tujuan lain, yaitu untuk memudahkannya menemukan Sialan dan Dong Yao di masa depan. Pada saat ini, Zuoyu melompat ke Danau Jiuyo dan mulai menyerap Jiuyo Yinqi dari Danau Jiuyo ini. Jika itu adalah orang lain, mereka tidak akan dapat menyerapnya sama sekali. Bahkan jika mereka dapat menyerapnya, mereka akan menjadi diserang oleh Jiuyo Yinqi dan mati. Tapi Zuoyu memiliki manik roh, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini sama sekali. Zuoyu telah menyerap jalur ketiga dari 9 nether Yinqi saat ini, dan ada 6 jalur yang tersisa. Tepat ketika dia hendak pergi, terdengar suara menggelegar di kejauhan, dan cahaya keemasan meledak di udara. Setelah mengkonfirmasi arah dari mana suara itu berasal, dia diam-diam menghela nafas lega, karena itu bukan tempat Seven Flower Immortal berjalan. Pada saat ini, gelombang udara melonjak, membuat Zuoyu merasakan rasa sakit yang tidak dapat dijelaskan di sekujur tubuhnya, tetapi rasa sakit itu menghilang dengan cepat, dan Zuoyu tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi di sana. Zuoyu buru-buru mengirim 100 burung layang-layang untuk mencari tahu apa yang terjadi di sana. Setelah beberapa saat, orang-orang Lingyan itu juga mengirim kembali berita dan gambar yang mereka lihat, dan Zuoyu tercengang saat melihat gambar itu. Itu adalah bola besar, memancarkan cahaya keemasan, lebarnya sekitar 100 kaki, setengahnya tenggelam ke tanah, dan pohon-pohon di sekitarnya semuanya menjadi abu. Saat ini, 100 orang Lingyan kehilangan kontak dengan Zuoyu, dan hanya ada satu situasi, yaitu Lingyan meninggal. Bab 145 Gadis Cantik. Zuoyu memberitahu Cao Dronling tentang hal itu. Cao Dronling terdiam beberapa saat dan berkata, ini mungkin meteorit dari luar langit. Pergilah dan lihatlah. Lagi pula, Anda memiliki kekuatan supernatural transformasi bayangan, jadi jangan khawatir. Sangat mungkin ini adalah harta kenaikan. Mendengar harta kenaikan, Zuoyu menjadi bersemangat, dan segera melepaskan Lei Bao, berlari kencang ke arah itu. Tempat di mana meteorit luar berada sangat dekat dengan Zuoyu. Zuoyu dapat melihat cahaya keemasan yang menyilaukan dan semburan energi sakit dari kejauhan. Lei Bao, bisakah kamu bertahan? Zuoyu bertanya, karena dia melihat bahwa kecepatan Lei Bao telah banyak melambat. Tidak, energi ini sangat bertentangan dengan energi petir di tubuhku, kata Lei Bao. Zuoyu juga memasukkan Lei Bao kembali ke Mutiara Qiankun, lalu berlari ke depan sendirian. Melihat bola emas besar dari kejauhan, Zuoyu merasa sangat terkejut, seolah matahari besar ada di depan matanya. Tiba-tiba, tawa yang dipenuhi dengan kebencian yang tak tertandingi datang. Jalang, aku akan memperkosamu dulu dan kemudian membunuhmu, lalu tiba-tiba memperkosa mayatnya. Haha. Suara ini membuat Zuoyu merinding. Kebencian tak berujung dari orang ini terhadap seorang wanita dapat terdengar dalam suaranya, dan dia juga berhenti pada saat ini. Saat jalannya tidak adil, tarik pedangmu untuk membantu. Selama masih dalam kemampuannya, dia akan membantu. Iblis beracun tua, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut ibuku, aku akan memotongmu dan memberimu makan anjing. Suara wanita yang sangat lembut dan menggoda, tetapi sangat marah datang. Zuoyu juga sangat penasaran saat ini, dia mendengar, setan beracun tua, dari kata-kata wanita itu, yang membuatnya merasa sangat akrab. Mendarat di pohon. Adegan di depannya membuat Zuoyu sedikit terkejut, pada saat ini dia juga tahu siapa, iblis beracun tua, itu. Iblis beracun tua adalah orang yang membuat yang abadi dan iblis berbicara secara berbeda, karena metodenya menggunakan racun sangat aneh. Selama Anda menjadi sasarannya,
Anda tidak akan tahu bagaimana Anda mati, dan racun yang dia siapkan juga. Sulit disembuhkan faktanya, banyak makhluk abadi dan iblis di alam Tongsuan diracun sampai mati olehnya. Awalnya, Zuo Yu masih ingat dengan jelas, sampai dia melihat pemuda itu berkulit putih dan sepasang telapak tangan hitam layu, lalu dia ingat tentang pria ini. Setan beracun tua itu tidak tua, dia terlihat seperti pemuda, dan sangat tampan, tapi tangannya sangat menjijikkan. Pada saat ini, iblis beracun tua itu sedang berjalan menuju seorang wanita berwarna merah darah, berencana untuk menangkap wanita berambut merah itu dengan tangannya yang gelap dan keriput. Awalnya, Zuo Yu berencana untuk menyelamatkannya, tetapi ketika dia melihat wanita itu, dia mencibir di dalam hatinya, karena wanita ini juga merupakan sosok yang sangat tabu baik di dunia abadi maupun iblis. Tidak ada yang tahu namanya, hanya nama panggilannya Yanf. Yanf memiliki rambut merah panjang, wajah oval yang sangat menggoda, dan sepasang mata phoenix merah yang juga sangat menawan. Dia berpakaian sangat terbuka, dan dada serta pinggangnya hanya dibungkus dengan 2 potong kain. Tubuhnya terbuka. Selama seorang pria melihatnya, dia akan bersemangat. Wanita cantik dan iblis beracun tidak dapat dipisahkan, jadi ketika Anda bertemu satu, yang lain akan muncul, dan orang yang bertemu dengan mereka hanya akan menjadi hantu yang tidak beruntung. Pada saat ini, Zuo Yu ingat bahwa 7 bunga abadi telah mengatakan sebelumnya bahwa mereka bertemu dengan 2 pembudidaya setan, seorang pria dan seorang wanita. Tapi sekarang, kedua orang ini benar-benar memiliki konflik, dan mereka berdua mengutuk satu sama lain. Yang Zuo Yu tidak tahu adalah bahwa gadis cantik itu tidak bisa bergerak, dia hanya bisa terus menendang pahanya yang ramping, melompat keluar. Beberapa lumpur beterbangan ke tubuh Poison Demon, dan Zuo Yu samar-samar melihat secercah musim semi. Hei, aku sudah lama bersamamu, aku bahkan belum menyentuhmu, hari ini aku harus menidurimu dengan keras. Setan racun tua itu menjulurkan sepasang tangan veteran hitam pekat, dan berkata dengan senyum sinis. Jika kamu berani menyentuh nona tuaku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Yan Enu memarahi dengan marah. Zuo Yu tahu bahwa tubuh bagian atas wanita cantik ini tidak bisa bergerak, dan dia sepertinya tidak memiliki kekuatan, kalau tidak dia tidak akan pernah ditindas oleh iblis beracun ini. Hanya saja Zuo Yu tidak mengerti mengapa konflik hidup dan mati terjadi di antara mereka, yang selalu menjadi mitra lama. Bitch, kamu telah diracuni olehku, dan kamu tidak bisa lagi menggunakan kekuatan dan kekuatan mentalmu. Apalagi yang bisa kamu lakukan padaku? Si iblis racun tua tersenyum cabul, dan dia sudah datang ke sisi Yan. Tepat ketika setan beracun ingin meletakkan tangan hitam pekat di antara kaki wanita cantik itu. Rambut merah panjang Yan tiba-tiba berkibar, dan semburan kabut darah keluar. Kabut darah menyelimuti kepala iblis tua beracun itu dalam sekejap, dan iblis tua beracun itu juga membeku, dan tangan hitam pekat itu juga membeku. Jangan berani-berani untuk melangkah lebih jauh. Haha, iblis beracun tua, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa wanita tua ini memiliki keinginanmu? Yan Enu berdiri, dengan tangan di pinggul dan tertawa. Bukankah kamu telah diracuni olehku? Kata iblis racun tua itu dengan suara bergetar. Saat ini, kepalanya masih terbungkus awan kabut darah, yang membuatnya tidak berani bergerak dengan santai. Nyonya tua, saya berpikir bahwa Anda akan membatalkan kontrak yang saya buat untuk Anda, jadi saya tetap membantu. Saya memiliki beberapa obat penawar racun di mulut saya. Jika wanita tua saya melawan Anda secara langsung, saya pasti akan kalah dari Anda. Ya, tapi kamu tidak bisa bermain dengan wanita tuaku jika kamu bermain kotor. Yan tertawa penuh kemenangan. Zuo Yu mengerti, ternyata iblis beracun tua itu telah dikendalikan oleh Yan Nu dengan kontrak selama ini, tetapi Yan Nu tidak tahu berapa lama kontraknya bisa bertahan, jadi dia selalu waspada terhadap iblis tua beracun itu. Pada akhirnya, untuk membiarkan iblis beracun tua itu dibodohi dan melonggarkan kewaspadaannya, dia dengan sengaja berpura-pura diracuni, dan akhirnya membiarkan iblis beracun tua itu jatuh cinta padanya. Ini memang wanita yang sangat berbahaya. Yan. Tuan Yan, tolong selamatkan aku. Aku tidak akan berani lain kali, tolong beri aku kontrak lagi. Setan beracun tua itu memohon, sepertinya dia sangat takut dengan darah yang dikeluarkan oleh kabut Yan.
Tidak, mulai sekarang, iblis beracun tua itu akan disingkirkan dari dunia monastik. Aku tidak ingin diikuti oleh orang yang ingin memperkosaku dulu, lalu membunuhku dan mencambuk mayatku. Yan En-u mencibir, dan kabut darah perlahan setan beracun tua itu juga melolong dengan gila. Sesaat kemudian, Zuo Yu melihat pemandangan yang membuatnya ingin muntah. Semua daging di kepala iblis beracun tua itu hilang, hanya lapisan asap merah yang keluar. Setelah asap merah menghilang, hanya kepala putih yang terlihat. Seseorang di alam mendalam terbunuh oleh awan kabut darah begitu saja, dan dia mati dengan sangat mengerikan. Seseorang dengan cara iblis, metodenya memang menakutkan. Zuo Yu berpikir dalam hati. Hei, idiot sekali, jika dia tidak berbicara banyak omong kosong denganku, aku tidak akan punya waktu untuk membuang racun untuk memulihkan sedikit kekuatan. Jika dia melawan ketika aku melepaskan kabut darah tadi, aku mungkin mati itu hilang. Yan En-u berkata dengan santai, dan kemudian dia ingin melepas cincin penyimpanan pada iblis tua beracun itu, tetapi pada saat ini, bola api merah terbang keluar dan mengenai tubuh iblis beracun tua itu. Setan tua beracun dibakar menjadi abu. Zuo Yu bergerak, dan begitu Sun Wei Zhenwo-nya muncul, Yan berteriak, siapapun yang terbakar oleh api semacam itu akan berteriak. Siapa kamu? Melihat Zuo Yu mendekat dengan senyum di wajahnya, Yan En-u merasa sangat marah di dalam hatinya. Dia akan mendapatkan penawarnya, tetapi seorang pemuda keluar. Pada saat ini, dia melihat bahwa Zuo Yu juga cukup tampan, dan dengan tubuh yang kuat, dia memutar pinggangnya yang ramping, dan berkata dengan senyum genit, Tuan sangat tampan, saya tidak tahu apakah gadis kecil itu beruntung. Cukup untuk melayani Anda. Jika saya ini adalah pertama kalinya saya melihat seorang wanita, mungkin saya akan tergerak, tetapi di antara wanita yang saya kenal, Anda hanya bisa berada di belakang. Kata Zuo Yu sambil tersenyum, wanita benci yang lain mengatakan bahwa dia lebih rendah dari wanita lain, terutama berbicara tentang penampilan, dan saat itulah dia paling percaya diri. Benar saja, corak Yan menjadi sangat jelek. Anak sialan, jika kamu ingin membunuh atau mengikis, lakukan sesukamu. Lebih baik daripada mati di tangan iblis tua beracun itu. Yan En-u cemberut, matanya penuh keputusasaan. Haha, aku ingin kamu melayaniku. Zuo Yu tersenyum sambil mengelus pipi yang memikat itu dengan tangannya. Meskipun sialan juga sangat menawan, dia hanya bisa dianggap sebagai cumbuan dengan sedikit nakal, dan dia hanya menggoda di depan orang yang dia kenal. Tapi wanita cantik ini berbeda, itu semacam rayuan alami, yang sampai ke tulang. Saat Zuo Yu membelai wajah Yan, jejak Sun Wei Zhenwo muncul di depan Yan Zuo Yu. Hei, bekerja sama sedikit dan rilekskan seluruh tubuhmu, kalau tidak aku akan membuatmu merasa lebih buruk daripada mati di tangan iblis beracun tua. Kata Zuo Yu dengan senyum sinis. Yan En-u melihat api asli tiga rasa, menggigit bibirnya, lalu memejamkan mata, dan mengendurkan seluruh tubuhnya. Dia sepertinya tahu bahwa Zuo Yu akan membuat kontrak dengannya, tetapi dia tahu bahwa kontrak itu bisa jadi dibatalkan, tapi dia perlu kekuatan mentalnya melampaui Zuo Yu. Tetapi dia tidak tahu bahwa Zuo Yu tidak membuat kontrak, tetapi menyuntikkan jejak api kelahirannya yang sebenarnya ke dalam pikiran Yan En-u, dan bergabung dengan jiwanya. Selama Zuo Yu memiliki pemikiran, seluruh jiwanya akan menjadi seperti biasanya tidak nyaman dibakar oleh api. Bahkan jika Zuo Yu tidak memiliki kekuatan, dia masih bisa mengendalikan Sun Wei Zhenwo. Tuanku, aku belum sembuh dari racunnya. Jika aku tidak mengerti, aku akan mati. Setelah mengetahui bahwa Zuo Yu telah selesai, Yan En-u segera mengatakan bahwa selama dia masih hidup, dia akan melakukannya. Suatu hari lepas dari kendali Zuo Yu. Ini ramuan untuk memurnikan roh dan mengubah racun, seharusnya bisa menyembuhkan racunmu. Zuo Yu memberinya ramuan hijau. Yan En-u tertegun, dan mengambil obat mujarab, yang merupakan obat mujarab misterius tingkat menengah, yang harganya relatif mahal. Dia tidak menyangka pemuda tampan di depannya begitu kaya. Meskipun gadis cantik ini memiliki cara yang kejam, dia tidak menggunakan cara yang kejam untuk kiwasian sebelumnya, dia hanya menelanjangi mereka dan melemparkannya ke danau, jika tidak, Zuo Yu akan membunuhnya dengan pedang, apalagi yang seperti itu. Sangat memuaskan memiliki kesempatan bagus untuk menaklukkan preman yang kuat. Tuanku, kontrak macam apa yang Anda buat untuk saya? Mengapa saya tidak bisa merasakannya?
Tanya Yan Nu dengan sopan, tidak seperti sebelumnya, dia selalu seorang wanita tua. Aku tidak membuat kontrak untukmu. Kalau tidak, kamu pasti sudah merasakannya, Zuo Yu tersenyum misterius. Lalu apa yang kamu lakukan padaku? Yan Nu bertanya, dan racunnya benar-benar dilepaskan saat ini, dia beruntung dengan esensi aslinya, dan kekuatan yang kuat kembali ke tubuhnya lagi. Bukan apa-apa, tapi jika kamu melawanku, aku akan membuatmu menderita. Mendengar kata-kata Zuo Yu, Yan Nu segera menunjukkan ekspresi jijik, lalu meletakkan tangannya di pinggul. Aku tidak percaya, andalkan saja dengan kekuatanmu, kamu juga ingin menahan wanita tuaku? Haha. Yan Nu tertawa keras, dan dengan jentikan tangan gioknya, cambuk merah muncul. Zuo Yu hanya menghela nafas dan menutup matanya. Lalu terdengar jeritan ratapan, Yan langsung memeluk kepalanya, berguling-guling di tanah sambil berteriak putus asa. Hei, kamu tahu betapa kuatnya aku. Ini adalah sesuatu yang lebih kuat dari kontrak, kamu tidak bisa menyelesaikannya. Kata Zuo Yu sambil tertawa keras, lalu berjalan menuju ke arah bola emas raksasa itu jatuh. Yan berjuang untuk berdiri, terengah-engah. Saat ini dia tidak ingin mencoba rasa sakit dari lubuk jiwanya lagi. Itu adalah perasaan bahwa hidup akan lebih buruk daripada kematian. Dia hanya bisa mengikuti di belakang Zuo Yu. Awalnya, dia mengira Zuo Yu ingin melakukan sesuatu padanya, tetapi Zuo Yu sepertinya meremehkannya, yang membuatnya sedikit marah. Dia selalu memperhatikan tubuh dan penampilannya sebelumnya penuh percaya diri, tapi sekarang dia tidak bisa merayu anak laki-laki. Dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.